Orasi ilmiah Bapak Profesor Dr. Taufikur Rahman Magister Agama. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati para wakil rektor UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Direktur Jenderal Diktis, dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Ketenagaan Kementerian Agama RI. Yang saya hormati Kepala Biro AAKK dan Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Ketua SPI UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan UIN Imam Bonjol Padang. Dan yang saya hormati para tamu undangan serta hadirin dan hadirat seluruhnya yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah atas limpahan inayah, rahmat dan hidayah dari Allah sehingga kita dapat hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada akhirnya kegiatan ini mendapat keberkahan darinya. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta limpahan rahmat dan ampunan untuk para sahabat, para aulia, syuhada, serta pejuang lembaga UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendahului kita. Doa yang selalu dipanjatkan dan semoga tetap terlimpah untuk Ayahanda Kiai Haji Raden Semandung dan Hajjah Zubaidah serta Dr. Andus Haji Kapten Ghazali Samad dan Hajjah Nur Zaidah Zain yang telah mendahului kami. Ayah adalah pahlawan dan inspirasi keluarga untuk kebijakan, doa, dan karismanya. Ibu merupakan penguat jiwa karena contoh kegigihan dan kerja kerasnya. Keluarga kecil saya yang selalu mendukung saya, Dr. Hajjah Syukriyah HG Hum, kami dikaruniai 3 orang anak, Syifa Afifah Rahman MSI, Dr. Sebrimpat Fathia Rahman, dan Zikri Aziz Rahman. Keluarga kecil inilah yang selalu mendampingi saya dalam menjalani proses-proses dan tetap bersemangat dengan mimpi untuk sampai ke tingkat prestasi ini. Cinta saya pada kampus ini karena tempat dan ruang yang ada di kampus ini merupakan bagian dari hidup saya yang paling penting. Disinilah jiwa dan pikiran saya ditempa sebagai mahasiswa. Dan di kampus ini pula saya mengabdi
Sungguh kampus ini adalah hidup saya, juga hidup bagi kolega-kolega saya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya ada di podium ini untuk menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan guru besar sebagai bentuk capaian akademik dan apresiasi dari jerih payah dan upaya yang sudah dilakukan. Saya sebagai alumni Scopus, pencapaian gelar akademik ini dilalui dengan kerja keras, kerja cerdas, kegigihan, komitmen, loyalitas, dedikasi, dan serta ikhtiar dan doa dari istri dan anak, orang tua, keluarga, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terkadang harus merubah pola kerja yang tidak sesuai dengan frekuensi waktu, baik siang maupun malam. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan bidang keilmuan saya, pemikiran Islam, maka orasi ilmiah ini saya beri judul Altruisme dalam Literasi Intelektual, Spiritual, Sosial Imam Al-Ghazali. Sebagai pengantar, kenapa manusia tidak mau memahami atau mungkin melupakan bahwa antara satu manusia dengan manusia yang lain adalah bersaudara. Jika dirunut-runut, manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa, dan memiliki tujuan yang sama hidup di dunia ini, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa tidak diraih bersama-sama? Malah sebaliknya, sebagian saling sikut menyikut, caci mencaci, hina menghina, rendah merendahkan, dan lainnya yang berkonotasi negatif, yang memicu timbulnya perpecahan. Sebetulnya ada apa dan mengapa itu bisa terjadi? Prasangka negatif itulah permasalahan manusia dengan dirinya. Ketika ia mengakui eksistensi manusia lainnya, saat itu ia mulai merasa gamang, khawatir, cemas, dan takut bahwa ia akan dilupakan dan ditiadakan, yang kemudian menghilangkan ketidakpeduliannya terhadap yang lain. Prasangka ini adalah urusan hati tiap-tiap manusia, dan hati itu sifatnya mengilhami manusia. Urusan kekayaan misalnya, manusia ketika berangan-angan menjadi orang kaya, impiannya adalah menjadi manusia dermawan. Namun ketika kekayaan dihadapkan kepadanya, ketakutan akan kemiskinan menghantuinya. Pada saat ini manusia cenderung menjadi takut miskin. Ini adalah logika berpikir yang keliru dan teori yang salah. Sejatinya, ukuran kekayaan itu bukanlah tentang banyak sedikitnya harta, namun adalah urusan hati, perihal kecukupan dan kesyukuran. Bagaimana membangun keyakinan hati dan pikiran bahwa yang namanya berbagi, bersedekah, dermawan bukanlah hal yang akan membuat manusia menjadi miskin atau kehilangan. Sebaliknya, saat berbagi itulah masanya memiliki dan merasakan kekayaan yang sesungguhnya. Bahkan ketika berbagi, suka, sedekah, dan dermawan dalam kehidupan, akan tercipta ruang kepedulian di hati terhadap orang lain, juga terhadap diri sendiri. Berdasarkan narasi di atas, penulis meneliti bagaimana konsep mementingkan orang lain dalam kehidupan ini, atau disebut dengan istilah altruisme. Altruisme sangat erat kaitannya dengan religiusitas dan spiritualitas seseorang. Di Indonesia, meskipun religiusitas dan altruisme dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam masyarakat, namun kesenjangan yang multidimensional dalam masyarakat tidak dapat diatasi secara maksimal jika tidak ada intervensi dan kebijakan pemerintah dengan desain pembangunan masyarakat yang tepat. Al-Quran sangat menganjurkan altruisme sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bagi Imam Al-Ghazali, dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin
bin Ahmad Al-Tusi Asy-Syafi'i, menurutnya Tuhan menjadi sumber utama pengetahuan yang dapat ditemukan pada ayat-ayat Allah dengan cara memperoleh pengetahuan intuitif dan menghindari segala bentuk keraguan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini akan mengkaji hubungan antara altruisme dan dermawan dalam pandangan Imam Al-Ghazali dan bagaimana aplikatif membangun altruisme dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran altruisme bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri dalam dunia ini. Walau ada yang mengklaim bisa, pasti terdapat kerinduan yang memuncak di dalam dirinya untuk hidup bersosial. Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk individual sekaligus sosial. Ketika individu mendominasi, pada saat bersamaan mendapat dorongan di dalam dirinya untuk bergumul di dalam masyarakat. Individualnya manusia digunakan dalam momen butuhnya ia akan perenungan, pengoreksian, muhasabah, tafakur akan kelalaian dirinya saat ia bersosial. Saat ia aktif bergumul di tengah masyarakat. Maka individual dan sosialnya manusia sebagai makhluk bumi mengantarkan manusia pada satu frame kemuliaan hidupnya. Sebenarnya perjalanan altruisme sebagai sebuah ide maupun praktik mengalami jatuh turun. Ada yang membela, ada yang menolak. Altruisme dianggap baik hanya sebatas cakrawala etis normatif, namun tidak pernah dipertimbangkan sebagai landasan bagi pemikiran intelektual, apalagi kebijakan sosial yang memiliki manfaat. Sebab, sebagai contoh, Marxisme yang merendahkan altruisme sebab tidak ilmiah, sehingga tidak mungkin dijadikan sebagai basis program sosial. Namun ada juga yang memperhatikan altruisme. Misal, Peter Singer, salah seorang ilmuwan yang concern membahas altruisme, seperti yang dikutip oleh Jeremias Jena, menerasikan bahwa altruisme merupakan dorongan alamiah dalam diri manusia untuk bertindak etis demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Diferensiasi dalam studi altruisme diklasifikasikan menjadi kewajiban dan perasaan loyalitas. Altruisme lebih menitik beratkan pada motivasi untuk membantu sesama, termasuk untuk berbuat baik tanpa melihat atau tanpa memperhatikan adanya reward. Dalam sejarah pemikiran filosofis dan etis, ide altruisme mula-mula diperkenalkan oleh pendiri sosiologi dan filosof sains Auguste Comte. Belakangan ini, kajian altruisme telah menjadi wacana dalam bidang psikologi, khususnya psikologi evolusioner, dalam bidang sosiologi, dalam bidang biologi dan etologi. Altruisme sebagai lawan dari egoisme. Jika egoisme sebagai paham yang mengedepankan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, sedangkan altruisme merupakan paham yang mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Sehingga altruisme adalah sikap hidup tanpa pamrih, memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Cinta yang tidak terbatas terhadap sesama manusia, yang terus mendorongnya untuk berbuat jasa terhadap orang lain. Terkait dengan etika dalam perspektif keilmuan Islam, altruisme dikenal dengan istilah isar, yang artinya lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Altruisme sebagai level tertinggi kedermawanan. Berdasarkan hasil pembacaan saya, pandangan altruisme menurut Imam Al-Ghazali salah satunya terletak pada bab 27 yang diartikan dengan kecaman terhadap cinta harta dan kebakilan,
dalam karyanya Ikhtisar Ihya Ulumuddin. Sehingga dalam pandangan Imam Al-Ghazali, altruisme memiliki korelasi dengan harta atau kekayaan. Pada bab tersebut, Imam Al-Ghazali memulai narasinya dengan memaparkan celaan terhadap cinta harta dengan mengutip 2 ayat Al-Quran dan 6 hadis Nabi, yaitu Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 dan Al-Quran surat At-Tarabun ayat 15. Sementara di antara hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, halakal aksarun illa man qala bihi min ibadillah hakaza wa qalilum mahum. Mayoritas manusia akan celaka karena hartanya, kecuali orang-orang di antara hamba Allah yang berkata sekian dan sekian. Artinya, dari hartanya untuk dizakati dan mereka ini sedikit sekali. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat arahan dari Imam Al-Ghazali, jangan sampai jatuh cinta terhadap harta. Sebab hal terfatal yang akan didapatkan adalah lalainya manusia akan Allah. Bukan berarti Imam Al-Ghazali melarang memiliki harta. Hanya saja manusia dikehendaki berpandai-pandai dalam menggunakan hartanya. Kemudian apa itu dermawan menurut Imam Al-Ghazali? Sehingga tampak perbedaannya dengan altruisme. Dermawan menurut Imam Al-Ghazali adalah memberikan kelebihan harta yang dimiliki. Sementara altruisme adalah memberikan harta walaupun membutuhkannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami perbedaan antara dermawan dengan altruisme, yaitu dermawan dapat digambarkan dengan seseorang yang memiliki harta, yang mana dengan harta yang dimilikinya, kebutuhan hidupnya telah dipenuhi, kemudian memberikan kelebihannya kepada orang lain. Sementara altruisme dapat digambarkan seseorang yang memberikan harta yang dimilikinya, padahal ia membutuhkannya. Manusia jika memiliki kelebihan harta yang telah melebihi kebutuhan hidupnya, hal biasa. Jika ia gemar berbagi, itu adalah dermawan. Saya ulangi, manusia jika memiliki kelebihan harta yang telah melebihi kebutuhan hidupnya, hal biasa jika ia gemar berbagi, karena itu adalah dermawan. Sebaliknya, yang tidak biasa adalah saat manusia memiliki harta yang cukup atau pas-pasan untuk kehidupannya dan atau bahkan mungkin kurang, namun ia tetap mendermakan hartanya. Itulah sikap hidup altruistik. Dalam kitab Imam Al-Ghazali yang lain, yaitu di dalam Raudatul Talibin wa Umdatus Salikin, altruisme juga dimaknai dengan mencurahkan segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain tanpa ganti dan tanpa tujuan. Selain karena meniru akhlak Allah. Karena manusia adalah tajalli Allah. Dalam bahasa Nukhalis Majid, kerja amal tanpa pamrih, kecuali untuk meraih ridha Allah atau mardatillah. Untuk menjelaskan keutamaan altruisme dari altruisme ini, Imam Al-Ghazali melukiskan firman Allah yang memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesulitan. Membangun altruisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam Al-Ghazali berujar, altruisme merupakan level tertinggi dari kedermawanan. Dalam hal ini, altruisme dimaknai sebagai sikap hidup
yang gemar mendermakan harta walaupun si penderma itu membutuhkannya juga. Ada beberapa sikap hidup yang dapat dipraktikkan yang akan membangun altruisme dalam pribadi manusia. Pertama, senantiasa memberi dan tidak pernah menolak jika ada yang meminta. Membiasakan gemar memberi walau dalam keadaan apapun akan mengantarkan si pemberi pada satu titik kenyataan bahwa senantiasa memberi tidak pernah menjadikan seseorang miskin. Malahan sebaliknya, kekayaan yang akan didapatkan yaitu kekayaan hati yang tidak semua manusia memilikinya dan kekayaan material itu sendiri. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengutip firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, senantiasa menolong tanpa pamrih. Ini dapat dipahami sebagai sikap kerelaan bekerja sama, menolong dan berkorban untuk orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan dari sesama. Tetapi meniatkan dengan ikhlas hanya untuk Allah. Dalam keilmuan tasawuf, ridho diartikan mengeluarkan perasaan. Jadi sikap menolong sesama atau bekerja sama atau rela menolong orang lain itu termasuk kepada dalam ilmu tasawuf termasuk kepada sikap ridho. Oleh sebab itu dalam keilmuan tasawuf ridho diartikan mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalam hati itu hanya perasaan senang dan gembira. Sebagai renungan, kita dapat menyimak kembali syair yang diucapkan oleh Jalaluddin Rumi. Katanya, orang-orang mukmin itu banyak, namun iman itu hanya satu. Tubuh mereka itu beraneka ragam. Tubuh mereka itu beraneka ragam, namun jiwa mereka hanya satu. Sama seperti tunggalnya cahaya matahari di langit menjadi ratusan kali banyaknya apabila menyentuh halaman rumah yang disinarinya. Namun apabila kau pindahkan dinding-dinding, seluruh cahaya yang berpencaran itu satu dan sama. Apabila rumah jasmani tidak memiliki pondasi, yang tersisa, orang-orang mukmin tetap satu jiwa. Yang ketiga, senantiasa memiliki solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan unsur dari kesolehan sosial, yang mana ilmuwan muslim menjelaskannya sebagai bentuk kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan, yaitu khalifah di muka bumi. Imam Durkheim yang konsen pada kajian mengenai solidaritas sosial dalam jurnal yang ditulis oleh Saidang dan Suparman mendefinisikannya sebagai suatu keadaan
atau bahkan kekurangan, namun tetap mendermakannya kepada orang lain, mendahulukan orang lain atas kepentingannya. Adapun aplikatif membangun altruisme dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui pertama, senantiasa memberi dan tidak pernah menolak jika ada yang meminta. Sikap ini akan mengantarkan manusia pada satu titik kesyukuran dalam hidupnya, bahwa apa yang ada merupakan karunia Allah dan merasa cukup dalam hidupnya ketika menyaksikan orang lain di sekitar yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan dirinya. Kedua, senantiasa menolong tanpa pamrih, memahami keadaan atau memahami kesatuan jiwa manusia sehingga rasa tolong menolong itu hadir karena tahu itu adalah kebenaran dan kebaikan. Dan ketiga, berusaha memiliki solidaritas sosial atas nama agama. Manusia dapat bersatu membela sesuatu yang diyakininya. Oleh sebab itu, harta kadang menjadi jalan untuk pemerataan ekonomi umat sebagai bentuk solidaritas, sehingga kesenjangan antara si miskin dan si kaya tidak akan tampak. Sederhananya, setiap manusia akan saling berempati dengan kekurangan yang dialami oleh saudaranya. Para hadirin yang saya hormati, itulah orasi ilmiah dari tulisan artikel saya yang dapat saya sampaikan. Secara kesempurnaan ini didapati di dalam buku yang sudah diedit dan sudah dibagikan oleh panitia pelaksana. Kepada Allah saya bersujud dan kepada orang tua saya, kepada ibu mertua dan ayah mertua saya sangat bersyukur sekali hadir di hadapan di atas podium ini. Kepada pimpinan, para undangan, guru-guru saya yang hadir di ruangan ini, teman-teman, kolega, terima kasih atas dukungan, support, bantuan yang sudah diberikan sehingga saya sampai kepada tingkat jenjang prestasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Iwan Abdullah dari Solar Foundation di Yogyakarta, turut berbahagia atas pengangkatan guru besar bagi Profesor Dr. Taufikur Rahman MA.MHum dari UIN Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Media TNI Muhammad Hasan, Panglima Kodam Iskandar Muda, atas nama pribadi dan seluruh Dewan Besar Kodam Iskandar Muda mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Taufikur Rahman MA.MHum atas pencapaian tertingginya dan pengangkatannya sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Semoga pengangkatan Prof. Taufik dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terbaik bagi Universitas Imam Bonjol dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh insan pendidikan di Indonesia dan umumnya bagi kebaikan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Muhammad Firdaus dari Institut Pertanian Bogor mengucapkan barakallah kepada Akanda Profesor Dr. Taufikur Rahman atas orasi guru besar yang disampaikan pada hari ini di UIN Imam Bonjol Padang. Dengan tema pemikiran Islam, saya berharap apa yang disampaikan oleh Akanda Profesor Taufik dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat baik di Indonesia dan seluruh dunia. Sekali lagi selamat Akanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Rektor IAIN Batu Sangkar, Kampus Sains Islam dari Surau Minangkabau mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar
dalam bidang ilmu pemikiran Islam kepada Profesor Dr. Taufikur Rahman, MAG, MHum, dosen UIN Imam Bonjol, Padang. Dalam kesempatan ini, saya Rizal Rusdi mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Taufikur Rahman yang dengan gigih, luar biasa, bertekad dari desa menuju kota dan dari pendidikan rendah menengah atas bahkan ini dan pada pendidikan derajat tinggi Profesor. Selamat Profesor Taufik, semoga bermanfaat bagi lembaga terutama lembaga kita UIN ini Bonjol Padang. Hari yang bersejarah dan juga amat penting kepada Profesor Taufik, saya dengan rasa penuh taklim dan rasa penuh sukacita ingin merakamkan tahniah di atas kemuliaan dan kejayaan beliau mencapai taraf profesor di UIN, Universiti Islam Negeri Imam Bonjol di Padang. Saya Dr. Hayati Reza Negeri mengucapkan selamat atas ketuaan Guru Besar Profesor Dr. Taufikur Rahman dalam bidang ilmu pemikiran Islam pada Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.